Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian perubahan sosial di masyarakat. Secara umum, perubahan sosial di masyarakat adalah satu, merupakan perubahan yang terjadi pada variasi-variasi cara hidup yang sudah diterima di masyarakat. Sebagai contoh, misalnya pemakaian masker di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua, perubahan pada struktur sosial dan fungsi di masyarakat. Kita tahu COVID menyebabkan banyak pengangguran. Ini berdampak pada perubahan struktur, di mana struktur masyarakat kelas bawah kita menjadi lebih besar dibandingkan sebelum adanya COVID-19. Yang ketiga, perubahan yang terjadi pada lembaga sosial yang berpengaruh terhadap sistem sosial di masyarakat. Kita bisa lihat di era COVID, lembaga pendidikan mengalami perubahan berupa proses pembelajaran daring. Sehingga hal ini berdampak semakin rendahnya masyarakat dalam mengikuti proses pembelajaran yang disebabkan oleh banyak faktor. Bisa karena faktor kuota, bisa faktor jaringan, dan sebagainya. Adapun ciri perubahan sosial di masyarakat, yang pertama bersifat melekat. Artinya, perubahan sosial itu ada pada semua masyarakat di dunia ini, baik yang disadari maupun tidak disadari oleh masyarakat itu sendiri. Yang kedua, memiliki efek berantai atau domino. Maksudnya, perubahan pada satu lembaga harus diikuti oleh lembaga yang lain, sehingga nanti tercapai penyesuaian-penyesuaian. Misalnya, ketika terjadi perubahan pada lembaga pendidikan, maka lembaga keluarga juga harus mengikuti dengan mendukung perubahan yang terjadi, sehingga proses belajar itu tetap dapat berjalan. Yang ketiga, perubahan sosial ada yang berjalan cepat, ada yang berjalan lambat, tergantung kesiapan masyarakat di dalam menerima perubahan itu sendiri. Yang keempat, perubahan sosial bisa memicu konflik, terutama perubahan-perubahan sosial yang berlangsung relatif cepat. Kenapa? Karena ada masyarakat yang mampu mengikuti perubahan, ada masyarakat yang tidak mampu mengikuti perubahan. Tetapi dengan sendirinya nanti akan tercapai integrasi baru atau penyesuaian-penyesuaian baru. Nah, yang terakhir, perubahan sosial bukan hanya mencapai aspek material atau benda seperti bangunan dan sebagainya, tetapi juga mencakup aspek non-material seperti cara berpikir, berperilaku, sikap, maupun nilai-nilai sosial. Adapun faktor penyebab terjadinya perubahan sosial bisa kita kelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal atau dari dalam masyarakat dan faktor eksternal atau dari luar masyarakat. Dari faktor dari dalam masyarakat, yang pertama adanya penemuan baru, baik berupa discovery maupun inovasi. Contoh inovasi yang terus berkembang sampai sekarang, misalnya adalah internet. Kita tahu jika sebelum ini orang banyak berkomunikasi dengan menggunakan handphone, bertelepon, SMS. Dengan adanya internet bergeser, kita mulai menggunakan WA dengan memanfaatkan data internet. Yang kedua, konflik antar anggota masyarakat. Konflik bukan hanya berdampak negatif, tetapi juga bisa berdampak positif. Di antaranya, dengan adanya konflik, kita bisa mengetahui hal-hal apa yang sudah tidak sesuai lagi, sehingga nanti akan ada perubahan berupa penyesuaian-penyesuaian baru yang lebih baik. Yang ketiga, perubahan jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang semakin besar, misalnya kita akan mengalami bonus demografi, itu akan berdampak terhadap kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, sehingga kalau tidak diantisipasi bisa menyebabkan perubahan berupa perubahan struktur. Apakah masyarakat kelas bawah yang akan semakin banyak atau masyarakat kelas menengah yang akan semakin banyak. Yang kedua, faktor eksternal atau faktor dari luar. Yang pertama bisa kontak dengan negara lain. Kita tahu globalisasi yang didukung dengan kemajuan teknologi informasi menyebabkan hubungan antar negara dan batas-batas antar negara menjadi semakin hilang, sehingga kita bisa saling berkomunikasi atau berhubungan satu sama lain. Yang kedua, perang. Perang itu berarti masuknya kekuasaan asing ke sebuah negara. Ini juga bisa memicu perubahan-perubahan sosial di masyarakat.
Yang terakhir, faktor alam. Bencana alam bisa menyebabkan perubahan sosial di masyarakat. Misalnya, dengan adanya banjir menyebabkan semakin tingginya angka kemiskinan di masyarakat. Jadi, perubahan sosialnya bukan banjirnya, tetapi semakin tingginya kemiskinan disebabkan karena banjir. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.